Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatus Soleha, NIM T 2018-1165. Di sini saya dari kelas PAI 4 semester 5 akan menyajikan tugas ujian akhir semester saya, yakni menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP Kurikulum 2013 dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Mudrikah MPD. Di sini saya akan menyajikan langkah-langkah dalam pembuatan RPP. Langkah-langkah yang pertama ataupun langkah yang pertama yang kita isi dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP yaitu identitas dari RPP itu sendiri. Nah, identitas RPP itu sendiri yakni terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Nah, untuk satuan pendidikan di sini satuan pendidikan bisa diisi dengan nama sekolah atau nama instansi yang kita kehendaki, ataupun di tempat di mana kita mengajar nanti. Di sini dicontohkan yaitu di SMP Negeri 2 Rambi Puji. Mata pelajarannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAIBP. Kelasnya atau semesternya ini kita bisa memilih sesuai kita kehendaki atau di mana kita mengajar nanti. Contohnya di sini saya mau mengambil contoh kelas 7 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alokasi waktunya 3 kali 3 jam pelajaran, tahun ajarannya 2020-2021. Materi pokok ini kita dapat dari prota atau prosem yang telah dibuat sebelumnya dan juga kita bisa mengacu pada silabus atau dari buku guru. Di sini contohnya kita mengacu pada silabus. Di sini contohnya kita mengacu pada silabus PAI SMP, kita pilih di sini yang tahun 2016-2017. Nah, di sini kita mengacu pada silabus PAI ya, kelas 7. Kelas 7 di sini kita bisa memilih ada beberapa materi pokok yang telah disediakan. Kita memilih yang iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah di sini ya. Ya, jadi kita mengacu pada silabus ini dalam menentukan materi pokoknya, tidak sembarangan dalam memilih materi pokoknya. Kita sesuaikan dengan kelas atau semester yang kita kehendaki. Nah, barulah kita mencantumkan pada RPP di sini ya. Untuk alokasi waktunya, alokasi waktu ini juga bisa mengacu pada silabus dan juga bisa mengacu pada prota atau prosem yang telah dibuat sebelumnya. Mengacu pada prota atau prosem yang telah kita buat pada sebelumnya. Di sini contohnya di perencanaan pembelajaran PAI. Nah, di sini kita bisa melihat ya di materi pokok tentang iman kepada malaikat Allah di sini. Untuk alokasi waktunya yaitu 3 kali 3 jam pelajaran. Barulah kita cantumkan di RPP kita yaitu di alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran atau JP. Tahun ajarannya disesuaikan ya. Untuk tahun ajarannya itu tahun ajaran 2020-2021. Kemudian kita memasuki bagian yang A, kompetensi inti. Nah, dalam kompetensi inti ini
kita bisa mengacu atau melihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD, tepatnya di halaman 249 sampai 337, atau bisa juga melihat dalam buku guru. Penulisan kompetensi inti atau KI ini disesuaikan dengan pembagian kelas atau sesuai dengan kelas yang kita pilih tadi. Nah, kita mengacu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dalam pembuatan atau dalam perumusan kompetensi inti ini. Di sini ya. Nah, tepatnya di halaman 249 itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP atau MTS. Nah, yang mana kompetensi inti itu? Kompetensi inti itu yaitu ada kompetensi 1 atau KI 1 yang mencakup ranah afektif atau ranah sikap spiritual di sini, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 ini mengacu pada ranah afektif juga dalam sikap sosial, dan ini mencakup menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya. Kemudian di KI 3 mengacu pada ini, yaitu ranah kognitif atau dalam ranah pengetahuan, seperti memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Begitupun dengan kompetensi inti yang keempat atau KI4 itu dalam ranah psikomotorik atau itu adalah keterampilan. Contohnya saja mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret seperti membaca, menghitung, menulis, dan lain sebagainya. Jadi kompetensi ini mengacu pada Permendikbud. Jadi ini sesuai dengan Permendikbud tadi. Yang ditampilkan di sini saya mengacu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Langkah yang selanjutnya yaitu di bagian B, yaitu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ditampilkan ada 4 bagian ya. Di kompetensi dasar itu ada 1.4, ada 2.4, ada 3.4, dan ada 4.4. Ada beriman kepada malaikat Allah, menunjukkan perilaku disiplin, memahami makna iman kepada malaikat, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Nah, bagaimana caranya kita menemukan hal ini atau mengisi kompetensi dasar ini? Jadi dalam mengisi kompetensi dasar ini, kita sesuaikan dengan materi pokok yang kita pilih tadi sebelumnya. Ditulis mulai dari KD 1 sampai KD 4, yaitu kita bisa melihat di silabus. Jadi di sini kita kembali lagi ke silabus tadi, kita melihat pada silabus yaitu materi pokok tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kompetensi dasar itu yang mana? Jadi kompetensi dasar ini yang sebelah kiri, yang dimulai dari 1.4, 2.4, 3.4, 4.4. Jadi mengacu pada sini ya. 1.4 ini biasanya mencakup ranah afektif, kemudian 2.4 ini juga mengacu pada ranah afektif, 3.4 ini mengacu pada ranah kognitif, kemudian 4.4 ini mengacu pada ranah psikomotorik. Jadi acuannya kita yaitu pada silabus ya untuk mengisi kompetensi dasar ini. Baru setelah kita mengisi kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang selanjutnya yaitu kita mengisi indikator pencapaian kompetensi. Di sini telah terisi ya, ada 1.4.1, 1.4.2. Nah, ini kita peroleh atau langkah-langkah perumusannya yaitu setelah kita membuat KI dan KD, barulah kita melihat kata kerja yang ada di dalam KD tersebut.
Kemudian bagaimana bandingkan dengan tabel KKO atau kata kerja operasional taksonomi Bloom yang edisi revisi ya. Nah, di situ kita bisa membandingkan dalam perumusan indikator masing-masing KD itu setidaknya itu mencangkup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi yang diambil dari KKO dan materi pembelajaran yang diambil dari KD atau merujuk pada buku siswa atau buku lain yang relevan. Jadi struktur kalimat materinya tidak harus sama persis dengan KD, namun yang harus diperhatikan itu yaitu materi yang dirumuskan dalam indikator menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan dalam penulisannya, yaitu dalam penulisan nomor indikator ini disesuaikan, semisal nomornya itu 3.4. 3.4 ini 3.4, kemudian nomor indikatornya yaitu 3.4.1, 3.4.2 dan seterusnya. Jadi dalam perumusannya ini kita bisa membandingkan dengan KKO versinya Bloom. Bagaimana kita tahu? Jadi saya contohkan, ini adalah KKO taksonomi Bloom. Nah, jadi ini kita membuka file kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teorinya Bloom. Contohnya saja di PPT yang saya tampilkan itu kita mencontohkan yang 3.4, kompetensi dasar 3.4, yaitu yang memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Nah, itu 3.4 itu kan termasuk ranah kognitif. Nah, kita bisa melihat di sana di indikator atau di IPK-nya itu ada 3.4.1, yakni menjelaskan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita lihat di sini menjelaskan di sini ada di ranah kognitif. Jadi ini menjelaskan, kemudian menyimpulkan makna iman yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk meyakini tugas-tugas malaikat. Itu menyimpulkan apakah ada di sini, dan ternyata ada. Ini merupakan menyimpulkan di sini ada di C5. Jadi begitulah cara memilih atau cara kita menyusun sebuah IPK atau indikator pencapaian kompetensi mengacu atau membandingkan dengan KKO edisi revisi teorinya Bloom. Yang selanjutnya yakni di bagian yang C, kita mengisi atau menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini yang saya contohkan di sini disesuaikan dengan bab atau materi yang telah kita pilih pada sebelumnya. Kegiatan peserta didik di kelas dipilih berdasarkan pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Di sana telah dicontohkan yaitu melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat 3.4.1 menjelaskan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian mengartikan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat Allah, mengacu pada sebelumnya, dan lain sebagainya. Untuk jumlah pertemuannya itu disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah kita tuliskan dalam identitas RPP tadi, yang 3x3 JP itu. Nah, rumusan tujuan pembelajaran ini kita kembangkan dengan rumus ABCD atau Audience Behavior Condition Degree. Audience itu adalah siswa, perumusan tujuan pembelajaran ini audience itu adalah siswa, behavior itu adalah perilaku, kemudian condition itu kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai, kemudian ada degree itu adalah tingkat keberhasilan. Nah, biasanya perumusan tujuan pembelajaran ini dimulai dari condition, dari yang C ya.
Dalam perumusan tujuan pembelajaran itu seharusnya mampu mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Penulisan tujuan pembelajaran ini juga berkaitan dengan metode, strategi, teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran. Karena untuk alokasi waktunya itu adalah 3 kali 3 JP, maka dalam pertemuan ke-1 itu bisa diisi dengan materi, pertemuan 2 juga bisa diisi dengan materi juga. Nah, kemudian di pertemuan ketiga ini bisa kita isi dengan tes atau evaluasi, yaitu melalui tes tulis. Di situ dicontohkan di pertemuan ketiga itu melalui tes tulis siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan tepat. Jadi, pada pertemuan ketiga ini dilakukan sebuah penilaian. Itu bisa juga. Nah, baru setelah itu kita memasuki pada langkah yang selanjutnya yang bagian D, yaitu materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran ini bisa dicantumkan sebuah peta konsep ataupun ringkasan singkat ataupun sub-sub bab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran atau yang telah kita tentukan sebelumnya. Dan untuk materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi tadi. Bisa juga dari hasil analisis buku guru dan siswa serta buku penunjang. Jadi dari sana kita bisa membuat sebuah peta konsep juga, dan di sini dicontohkan sebuah peta konsep. Nah, dalam sebuah peta konsep ini ada tujuan akhir, yaitu mengetahui dan meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI dan BP, materi pokok tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan tujuan akhirnya dari beberapa perumusan sub-sub materi tersebut. Yang selanjutnya yakni bagian yang E, yakni tentang metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran ini diisi dengan beberapa pendekatan atau metode atau teknik yang akan digunakan nantinya pada proses pembelajaran. Nah, sebenarnya pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center approach, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher center approach. Nah, di sini pada RPP yang saya buat di sini menggunakan pendekatan saintifik. Nah, alasan saya memilih pendekatan saintifik ini karena dalam proses pembelajaran pendekatan saintifik ini, proses pembelajarannya itu dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati serta menemukan suatu masalah, mengidentifikasi suatu masalah, merumuskan suatu masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data. Jadi, banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik ini, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif, dia juga dapat terdorong melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Jadi, pendekatan saintifik ini termasuk dalam pendekatan student center approach atau pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Nah, selanjutnya untuk metodenya yaitu metode kooperatif. Nah, metode kooperatif ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Jadi, dalam kelompok ini memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Dan juga dari dalam satu kelompok, jika dibentuk sebuah kelompok, maka perbedaan ras, budaya, suku, dan tingkat kecerdasan itu bisa dikolaborasikan. Nah, tujuan dari pembelajaran kooperatif, tujuan saya memilih pembelajaran kooperatif, jadi hasil belajar di pembelajaran kooperatif ini bisa meningkatkan akademik siswa dan dapat menerima siswa selain bisa meningkatkan akademiknya, juga siswa itu dapat menerima berbagai keragaman dari tiap individu atau dari tiap teman
teman kelasnya. Jadi di sini dilatih juga pengembangan sosialnya. Dengan beraneka ragamnya dari berbagai ras sukunya, itu bisa dikolaborasikan dalam sebuah kelompok. Untuk teknik pembelajarannya di sini saya memilih teknik kooperatif jigsaw. Mengapa alasan saya memilih teknik kooperatif jigsaw? Karena dengan teknik kooperatif jigsaw itu diharapkan siswa mampu mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan juga menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba mempelajari materi sendirian. Jadi pembelajaran kooperatif model jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen, dan siswa itu saling bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Jadi yang saya paparkan ini adalah sebuah contoh yang saya cantumkan di sini, yang saya terapkan dalam RPP saya. Dan jika saudara-saudara ingin mencoba atau ingin merencanakan sebuah RPP dengan pendekatan yang berbeda ataupun metode ataupun teknik yang berbeda, monggo, tidak apa-apa, ini hanya sebuah contoh dan itu disesuaikan dengan kondisi dalam pembelajaran atau kondisi yang terjadi dalam suatu kelas. Tidak harus sama dengan yang saya contohkan. Selanjutnya yakni di bagian F, media pembelajaran. Setelah kita mengetahui beberapa metode, teknik, ataupun pendekatan yang semestinya kita lakukan atau semestinya kita terapkan dalam kelas, itu mungkin yang akan menjadi pendukungnya itu adalah media pembelajaran juga, karena bagaimanapun juga kemampuan tiap anak itu dalam memahami suatu pembelajaran, suatu materi itu berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan secara audio, ada yang secara visual, dan ada yang secara audiovisual. Maka dari itu dibutuhkannya sebuah media sebagai pendukung dalam pembelajaran. Sebenarnya jenis-jenis media pembelajaran itu ada yang bermacam-macam, ada yang audiovisual gerak, ada audiovisual diam, audio semi gerak, dan lain sebagainya. Dan di sini di RPP saya memilih 2 media pembelajaran. Saya mencontohkan di sini yaitu yang pertama melalui tayangan slide tentang materi perilaku iman kepada malaikat Allah. Yang kedua melalui film pendek tentang contoh perilaku iman kepada malaikat Allah. Jadi tujuan saya menggunakan media pembelajaran ini dengan tayangan slide selain kita menjelaskan di depan dan juga selain kita menjelaskan secara visual ataupun secara mimik kita dalam menjelaskan itu didukung juga dengan media pembelajaran, yaitu didukung juga dengan adanya pemaparan slide PPT ataupun yang lainnya. Dan juga alasan saya menggunakan film pendek ini karena tak bisa dipungkiri dari beberapa siswa khususnya anak SMP itu biasanya senang sekali jika dalam pembelajarannya itu dipadukan dengan bervariasinya suatu teknik atau metode. Di sini adanya film pendek, jadi siswa itu tidak jenuh dalam pembelajarannya, tidak bosan hanya dengan pemaparan materi saja. Jadi adanya film pendek yang berkaitan dengan perilaku iman kepada malaikat Allah. Untuk yang bagian selanjutnya yakni pengisian pada bagian G, yakni sumber belajar. Nah, sumber belajar ini disesuaikan dengan tema ataupun materi pokok dalam RPP yang kita buat. Sebenarnya sumber belajar ini adalah segala sesuatu, baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk belajar sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi, sumber belajar ini bermacam-macam, tidak hanya berbentuk buku saja, melainkan ada yang berupa pesan,
ataupun dari nasihat orang, ataupun dari lingkungan sekitar, ataupun dari internet dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam sumber belajar itu. Nah, di sini saya mengambil sumber belajar disesuaikan dengan tema dalam RPP yang saya buat itu. Yang pertama ada di Al-Qur'anul Karim, terjemahannya juga ada juga di Al-Qur'anul Karim asli dan Al-Qur'anul Karim mushafnya atau terjemahannya dari Departemen Agama RI. Kemudian yang kedua itu sumber belajarnya masih dari buku, yaitu Tim Abdi Guru tahun 2004, ya ini tentang Ayo Belajar Agama Islam. Ayo Belajar Agama Islam jilid 1 untuk kelas 7 yang diterbitkan di Jakarta oleh Erlangga. Kemudian yang ketiga yaitu dari buku paket siswa edisi revisi 2016. Jadi 3 macam buku ini sudah disesuaikan dengan tema yang saya rancang dalam RPP ini. Tujuannya untuk mendukung dalam pembelajaran, mendukung sumber informasi yang akan dipelajari oleh siswa. Dan di bagian yang selanjutnya ini yaitu di bagian H, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada yang pembelajaran secara tatap muka dan ada juga nanti pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, di sini pembelajaran secara tatap muka di pertemuan 1 itu di kegiatan pendahuluan diawali dengan guru mengucapkan salam, kemudian dijawab siswa, lalu berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru memeriksa kehadiran, kerapian, posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran saat ini. Kemudian yang C yaitu membaca Asmaul Husna, yang selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran topik yang akan dibahas pada pertemuan ini. Yang E yaitu guru mengajukan pertanyaan, mereview tentang materi sebelumnya sekilas, kemudian mengaitkan dengan materi pertemuan saat ini. Kemudian yang F yaitu guru memulai proses pembelajaran. Nah, guru mengucapkan salam ini merupakan sebuah orientasi, masuk dalam sebuah orientasi di mana dalam suatu pembelajaran itu biasanya diawali dengan salam. Ya, karena memang intinya ini adalah proses pembelajaran PAI dan BP, maka langkah lebih baiknya diawali dengan salam. Kemudian dilanjut dengan berdoa bersama sebelum majelis atau sebelum pelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Mengapa dipimpin oleh ketua kelas? Karena posisi ketua kelas di sini merupakan posisi yang tertinggi dalam suatu kelas, di mana ia memiliki tanggung jawab untuk memimpin dalam suatu kelas. Dan salam ini merupakan sebuah budaya yang melekat ataupun yang harus dilestarikan untuk senantiasa menjaga akhlak agar anak ini memiliki karakter. Dan yang B itu guru memeriksa kehadiran, kerapian, posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran saat ini. Tujuan diperiksa kehadiran, kerapian, posisi tempat duduk ini supaya dari beberapa anak yang aktif ataupun dari beberapa anak yang rapi itu bisa mendapatkan sebuah apresiasi. Dengan adanya pemeriksaan ini, semua siswa itu bisa tertib baik dalam kehadiran, kerapian itu baik dalam kerapian pakaian ataupun kerapian lainnya. Dan posisi tempat duduk juga disesuaikan dengan metode apa yang akan kita terapkan dalam suatu kelas ini sesuai dengan metode atau teknik yang kita rancang pada bagian sebelumnya. Yang selanjutnya itu membaca Asmaul Husna. Nah, tujuan dari membaca Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik, yaitu yang nama-nama baik Allah yang ada 99 itu. Nah, dengan diadakannya budaya membaca Asmaul Husna ini diharapkan siswa itu mampu melembutkan hatinya
dan juga dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajarannya itu bisa tenang dan bisa menerima pelajaran secara sempurna, secara sempurna dan juga bisa menerima pelajaran dengan tenang. Karena Asmaul Husna ini dipercaya bisa, ya intinya itu melatih karakter peserta didik. Dan yang selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran topik yang akan dibahas pada pertemuan ini.